hal eksperimen kuantitatif, ya, pasti dia akan menggunakan statistika. Sehingga dalam kelas ini saya selaku penanggung jawab mata kuliah untuk pertemuan dengan saya itu menggabung ya 4 kelas tersebut. Kemudian kita sudah membahas beberapa materi yang menjadi bahasan secara umum, baik bisa digunakan untuk penelitian dalam bidang pendidikan maupun penelitian dalam bidang biologi sains ya atau eksperimen. Pada dasarnya bahwa statistika dalam bidang biologi itu adalah sebagai tools ya, alat. Alat untuk apa? Alat untuk mengambil keputusan. Karena dalam mata kuliah dalam penelitian kuantitatif pasti kita akan mengajukan hipotesis. Dalam proses mengajukan hipotesis itu, dalam membuktikan hipotesis itu kita harus menggunakan parameter-parameter uji ya, parameter-parameter uji, variabel-variabel. Kemudian kita akan melihat apakah hipotesis itu bisa diterima atau ditolak. Kemudian untuk materi yang lainnya mungkin Saudari Aryani saya akan mengupload juga materi rekaman materi perkuliahan sebelumnya, sebagaimana mata kuliah yang lainnya juga. Ada mata kuliah manajemen sumber daya pesisir, ada juga mahasiswa dari Aceh kalau nggak salah ya. Dia juga gabung dan saya sudah men-share melalui YouTube channel saya. Itu nanti saya akan share juga untuk materi pertama dalam mata kuliah statistika. Nah, selanjutnya saya minta dulu Saudari mahasiswa Aryani ya bisa memperkenalkan diri kepada teman-teman yang ada di room ini ya. Teman-temannya Aryani silahkan memberikan respon, menyapa Saudari Aryani dari biologi USU ya, dari prodi biologi USU ya, Universitas Sumatera Utara ya, dari Medan ya. Iya. Oke, tidak usah malu-malu, tidak usah malu-malu. Anggap saja kita pertemuan secara tatap muka ini walaupun lewat daring, tetapi rasanya kita pertemuan secara langsung ya. Jadi teman-temannya Aryani juga bisa memberikan salam, menyapa sebelum kita masuk pada kuliah untuk malam ini. Persilakan. Sebelumnya, selamat sore buat kita semua. Sore, ya masih sore di sana ya. Nama saya Aryani Simbolon. Ya, oke. Ya, Pak. Ya. Bisa dipanggil Ari, terserah senyamannya aja. Saya lahir di Batam tanggal 5 Januari 2003. Saya itu sekarang semester 3 di Prodi Biologi USU. Saya lahir di Batam dan besar di Batam, namun untuk kuliah saya merantau ke Medan. Jadi sebelumnya saya juga masih jarang sebenarnya ke Medan. Saya mengikuti PMN ini karena saya pas disosialisasikan berminat untuk gimana mengetahui gimana itu cara kuliah di universitas lain itu gimana. Dan saya dapatnya di Universitas Negeri Gorontalo. Semoga kita bisa bekerja sama dan lebih dekat lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Aryani. Ya, jadi Aryani ini kalau dari marganya marga Sumatera Utara ya, tapi lahirnya di Batam ya. Oke. Baik, teman-temannya Saudari Aryani bisa memberikan sapaan? Ada yang bisa memberikan menyapa atau ya silakan, ada mana ketua tingkat dari masing-masing kelas ya, diwakili oleh ketua tingkat. Yang kelas A biologi nondik ada? Mana kelas A biologi nondik? Ada, Pak. Ya, silakan menyapa Saudari Aryani, bisa saling berinteraksi. Dari kelas A dulu ya. Silakan. Siapa itu? Aryani, perkenalkan saya. Kasih muncul kau punya Dek. Kau punya saya Nuraini kameranya.
Pak. Saya Ya, oke. Ulang. selaku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Aryani, nama saya Nur Ain Martonangio. Saya selaku mahasiswa semester 5, merupakan ketua tingkat dari kelas A Bionondik. Di sini saya berharap kamu akan betah untuk berkuliah bersama kami, untuk menimba ilmu bersama kami. Semoga kita saling membantu dalam segala hal maupun dalam proses pembelajaran, dan jika ada yang kamu butuhkan, jangan sungkan untuk bertanya sama kami. Terima kasih. Baik ya, Saudari Nur Ain ya, bisa berkenalan mewakili teman-temannya yang kelas A. Kelas A ya? Kelas A, Nondik. Selanjutnya yang kelas B Nondik. Ketua tingkat kelas B yang bisa mewakili. Siapa yang bisa mewakili kelas B? Nondik. Mana ketua tingkatnya? Ya, buka kameranya, Dek. Kau punya kamera, buka. Semua kamera membuka, semua mahasiswa wajib membuka kamera. Membuka layarnya. Yang belum membuka layar, wajib membuka layar. Ya. Semua peserta kuliah malam ini wajib membuka layarnya. Ya. Oke. Silakan. Siapa yang mewakili kelas B? Iya, saya Pak. Farid. Oke, Farid, silakan Farid. Sebelumnya terima kasih Pak atas kesempatannya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Farid Pakraya. Salam kenal Kak Aryani dari Universitas Sumatera Utara. Dan perkenankan kami untuk sama-sama bersama kakak untuk belajar, sharing, sekaligus saling membantu seperti sama halnya yang disampaikan oleh ketua tingkat kelas A sebelumnya Kak. Jadi salam kenal, saya perwakilan dari teman-teman kelas B Biologi Nondik angkatan 2019 yaitu semester 5. Mohon bantuannya dan insya Allah kita bisa saling sharing, berbagi ilmu di mata kuliah biostatistika. Terima kasih. Ya. Sebelumnya Aryani angkatan berapa? Aryani semester berapa? Sekarang duduk di semester berapa? Tingkat berapa? Halo. Saya duduk di semester 3, Pak. Oh, semester 3. Oke, semester 3 ya, angkatan 2020. Jadi kita ini malam ini bisa menjawab, Pak. Ya. Saya semester 3 sambut 2020. Ya, angkatan 2020 semester 3 ya. Jadi kita ini malam ini bisa berinteraksi dari jarak jauh ya. Dari Aryani di ujung barat Indonesia, kita di bagian timur, bagian tengah lah Indonesia, kita bisa saling berinteraksi. Jadi syukurlah kita bisa saling berinteraksi, berkomunikasi dalam satu bingkai negara Indonesia ya. Jadi inilah yang namanya keberagaman kita ya. Kalau dalam biologi itu keanekaragaman itu sangat penting ya. Suatu ekosistem itu akan stabil kalau keanekaragamannya tinggi. Kalau kita saling berkeanekaragaman, kemudian kita saling berinteraksi dengan baik, maka ke depan kita akan lebih kuat lagi ya. Kemudian yang pendidikan, mana yang pendidikan? Dari pendidikan mana? Yang biologi pendidikan ketua tingkat kelas A mana? Silakan. Silakan yang kelas A. Ketua tingkat biologi pendidikan kelas A. Ada sekarang? Hadir? Halo. Halo. Belum ada mungkin Pak Rahman.
Ya, silakan yang mewakili saja. Silakan. Yang mewakili kelas A, pendidikan biologi. Mana? Mana kelas A pendidikan biologi? Halo? Kelas A pendidikan biologi mana? Iya, Pak. Ya, silakan. Siti Ainun. Silakan menyapa temanmu yang dari ujung barat Indonesia. Silakan. Halo, kedengaran suara saya di situ? Halo. Siap. Suara saya nggak putus-putus ya? Ya, Pak. Suara saya jelas ya? Ya, Pak. Jelas, Pak. Oke, silakan. Jelas, Pak. Silakan perkenalan dulu, menyapa temanmu yang dari Sumatera, silakan. Halo. Silakan. Dibuka anunya. Speakernya apa? Mikrofonnya. Silakan dibuka mikrofonnya. Ayo. Waktu berjalan terus ya, kita masih mau masuk materi ini. Mana kelas A yang bisa memberikan sapaan ya? Kelas A pendidikan. Ya, silakan. Silakan. Apa namanya? Sebut nama. Anissa Handani Uno, Pak. Oke, silakan Anissa. Silakan Anissa. Halo teman-teman. Baik, Halo juga. saya Anissa Handani Uno, perwakilan dari Pendidikan Biologi kelas A. Semoga kedepannya bisa lebih sharing-sharing tentang perkuliahan kita yang beda kampus, dan semoga kedepannya kita bisa saling membantu dalam pembelajaran dan dalam tugas-tugas yang diberikan oleh Pak Diki. Baik. Cuma itu. Cuma itu Anissa. Iya, Pak. Oke. Baik, yang kelas B, ada kelas B? Mana kelas B? Iya, Pak. Halo. Ya, silakan. Iya, Kelas B. sebelumnya. Iya, Pak. Saya diisi mewakili teman-teman. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, Pak. Ya, saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman semua mahasiswa PMM. Selamat datang di Universitas Negeri Gorontalo. Salam kenal, saya Daisy, selaku Catting kelas B, Pendidikan Biologi. Dan juga kami harap teman-teman bisa berteman baik dengan kami semua, dan juga insya Allah silaturahmi kita makin erat dan bisa saling membantu satu sama lain dalam hal apapun. Oke, Terima kasih. mantap. Jadi sapaan yang sangat hangat ya dari yang terakhir tadi, Desi ya. Yang bagus sapaannya itu cuma dari Desi dengan yang pertama tadi. Yang pertama siapa yang pertama tadi? Siapa yang pertama tadi itu? Nur Ain. Cuman signalnya kurang bagus. Baik, jadi silakan kalian saling berinteraksi ya. Zaman dunia sekarang jarak sudah diperpendek oleh fasilitas internet ya, jaringan media sosial, bisa saling bertukar media sosial banyak, apalagi Anda orang-orang muda ya, pasti semua punya IG, punya FB ya, itu saling berinteraksi ya. Gunakan media sosial itu, aplikasi itu untuk aktivitas yang bisa menunjang ya kegiatan belajar saudara ya. Bahkan kalau Anda bisa saling berinteraksi, bikin aktivitas bersama secara daring, dan itu bisa memberikan dampak impact secara ekonomi, itu sangat baik. Ya, ini ada yang angkat tangan, Windy Abdul. Ada Windy Abdul angkat tangan? Atau cuman salah klik dang. Ya.
Baik, Saudari Aryani ya. Jadi kita di sini juga mungkin kalau kalau misalnya ada diskusi-diskusi dengan di dalam perkuliahan ini, teman-temanmu di sini punya logat yang agak beda dengan saudari, mungkin ya bisa menyesuaikan diri ya. Teman-temannya Aryani juga yang dari Gorontalo juga bisa menyesuaikan diri dengan logat dari ini ya, dari Aryani, karena memang kita itulah namanya keanekaragaman ya. Biodiversity-nya kita itu termasuk dialek bahasa kita ya. Yang pasti kita punya bahasa pemersatu kan, bahasa Indonesia. Jadi kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, kita akan masuk pada materi selanjutnya untuk malam ini. Tugas yang lalu kemarin sudah dibuat ya? Sudah, Pak. Ya. Tapi ya. Sudah, Pak, sudah. Sudah Pak, sudah. Tapi saya setelah mengecek, ternyata untuk kelas A biologi non pendidikan itu tugas yang pertemuan keempat tidak terinput, tidak ada yang mengupload ya. Mana yang kelas A? Kelas A biologi non-dik. Iya, Pak. Ya. Kalian pasti belum kerja tugas ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah mengirim, Pak. Kelas A dan B, biologi non-dik. Ini saya buka siat ya. Oh, sorry, pendidikan biologi. Sorry. Pendidikan biologi kelas A. Mohon maaf, Pak. Ya. Tugasnya kami disetting di tugas yang ketiga. Di situ ada setting situ untuk tugas keempat, tapi tidak disetting di tugas yang keempat, cuma di tugas ketiga, Pak. Ya, ini saya coba buka ya kelas A. Nah, ini kan ada sesi 1, ada sesi 2, sesi 3, sesi 4. Nah, di sesi 3 itu ini tugas 3. Harusnya dia di tugas 4 itu. Ya, saya keliru menginputnya. Jadi, saya sudah buka lagi. Saya sudah setting untuk pertemuan keempat. Nah, tugas 4 yang sudah sempat di-upload di tugas 3 itu di-upload lagi di tugas 4 ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Akan terisi, terpenuhi ya. Kalau tidak Iya, baik, terisi, kalau tidak terisi tugas 4-nya kalian, maka di absensi itu akan kelihatan tidak terabsen. Kita cek. Nah, ini. Absensi kelas A, biostatistika ternyata masih 0. Nah, baru 2 orang yang upload. Ya. Ukuran permusatan dan simpangan, baru 2 orang yang upload. Ya. Artinya baru 2 orang yang hadir, berarti baru 2 orang yang upload. Jadi yang kelas A, khusus kelas A, pendidikan biologi, silakan mengupload kembali tugas Anda di tugas 4. Saya sudah buka, batasnya sampai hari tanggal 29 ya. Sampai hari Rabu ya. Sampai hari Rabu tanggal 29. Dan yang lain sudah mengupload, oke, sudah aman ya, sudah mengupload tugas 4. Nah, hari ini kita akan masuk pada materi lanjutan materi kita. Nah, untuk materi pada malam ini kita akan masuk pada materi tentang uji persyaratan analisis ya. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan beberapa kali pertemuan sebelumnya, bahwa statistika itu dibagi menjadi 2. Apa-apa? Statistika apa? Ada yang masih ingat? Jadi 2 ya, statistika deskriptif dan statistika apa? Apa yang satunya? Ada yang bisa menjawab? Statistika deskriptif dan statistika Inferensial. inferensial. Oke. Inferensial. Nah,
Kalau statistika, bedanya apa di situ, Den? Beda statistika deskriptif dan inferensial. Bedanya apa? Kalau statistika deskriptif itu begini, Pak. Kalau statistika inferensial begini, Pak. Apa bedanya statistika deskriptif dan statistika inferensial? Bedanya di mana? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Perbedaan antara statistika deskriptif dan statistika inferensial. Ada yang bisa memberikan tanggapan? Silahkan. Halo. Ada yang bisa memberikan tanggapan? Tolong dibuka semua. Coba saya tutup dulu ini. Siapa yang bisa memberikan tanggapan? Apa perbedaan statistika deskriptif dan statistika inferensial? Dengar enggak suara saya di sini? Kalian dengar suara saya? Halo, dengar suara saya? Kedengaran, Pak. Perbedaannya. Apa perbedaan statistika deskriptif dan inferensial? Kalau Anda tidak bisa menjawab, artinya minggu lalu beberapa pertemuan sebelumnya Anda tidak perhatikan penjelasan saya dong. Percuma kalian kuliah kalau kalian tidak bisa memberikan tanggapan apa yang saya sudah sampaikan beberapa kali pertemuan sebelumnya. Sekarang saya tanya, apa perbedaan statistika deskriptif dan statistika inferensial? Statistika deskripsi itu Pak hanya mendeskripsikan terus tanpa membuat kesimpulan atau inferensial, sedangkan untuk statistika inferensial itu dia menganalisis data atau sampel dan membuat kesimpulan. Oke, masih ada yang lain? Sudah benar tapi belum tepat. Yang paling tepatnya apa? Tadi dibilang statistika deskriptif hanya mendeskripsikan, tidak menyimpulkan. Kalau statistika inferensial, dia menyimpulkan. Oke, benar tapi belum tepat. Ada lagi? Izin, Pak, izin. Kalau statistika deskriptif itu, Pak, dia hanya terbatas pada penyajian data seperti tabel, diagram, grafik, sedangkan inferensial dia mencakup juga statistika deskriptif ini. Kemudian dia bisa menggunakannya untuk melakukan estimasi menarik kesimpulan, Pak. Oke, benar, tapi belum tepat. Ada lagi yang paling tepat. Kaitannya dengan materi kita malam ini. Sudah benar itu, tapi belum tepat. Hampir sama kesimpulannya dengan jawabannya dengan Siti tadi ya, Jumadil. Sudah benar itu, tapi belum tepat. Apa lagi? Ada lagi? Yang dari biologi non-dik mana? Yang dari biologi non-dik. Yang tadi menjelaskan itu baru biologi pendidikan. Yang biologi non-dik mana? Halo? Ya, biologi non-dik mana? Ya, Farid, silakan Farid. Iya Pak. Yang saya ketahui Pak, tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Untuk statistika deskriptif itu sebuah cara ataupun untuk mengatur dan mempresentasikan dan mendeskripsikan kumpulan data itu dalam bentuk tabel, grafik, dan parameter numerik lainnya. Dan sedangkan untuk inferensial itu seperti yang disampaikan sebelumnya untuk digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan termasuk dari data statistika deskriptif. Baik. Intinya bahwa kalau statistika deskriptif itu lebih condong atau cenderung pada pendeskripsian data. Pendeskripsian data, tidak ada pengambilan keputusan. Misalnya, mendeskripsikan data itu misalnya frekuensi dan distribusi, itu deskriptif ya, yang sudah kita belajar kemarin.
deskriptif. Frekuensi, distribusi itu deskriptif. Tidak ada tidak ada yang namanya pengambilan keputusan untuk atau pembuktian hipotesis ya. Nah, kalau walaupun dia ada hipotesis, tapi hipotesisnya adalah hipotesis deskriptif ya. Hipotesis deskriptif itu cenderung pembuktiannya secara deskriptif ya. Ingat baik-baik. Hipotesis deskriptif itu cenderung pada pembuktian secara deskriptif dalam artian ketika sudah kita menemukan bukti secara empirik, saya garis bawah ya, bukti secara empirik, artinya bukti yang nyata, maka tidak perlu lagi kita melakukan pengolahan secara kuantitatif, karena sudah terbukti secara empirik. Contoh, misalnya Anda mau melihat, kalau di penelitian laboratorium itu kita mau melihat daya hambat dari satu senyawa, ya, kemampuan daya hambat senyawa X ya, pada bakteri tertentu ya, atau pada mikroorganisme tertentu. Ketika Anda sudah menemukan secara fakta, nyata, empirik, bahwa sudah ada daya hambatnya, misalnya Anda sudah ukur, oh ada luas area daya hambat. Sudah dapat mata kuliah mikrobiologi kan? Sudah, Pak. Ya. Iya, Pak. Misalnya dia terjadi daerah yang tidak ditumbuhi atau tidak ada bakteri di situ. Berarti ada wilayah tersebut yang tidak ditumbuhi, berarti ada senyawa di situ yang menghambat pertumbuhan bakteri. Kemudian diukur luas areanya. Nah, hipotesis yang sebelumnya Anda kemukakan bahwa senyawa X dapat menghambat bakteri, itu sudah terbukti secara empirik karena Anda sudah lihat, oh sudah ada dia punya ada daerah hambatannya ya. Berarti pembuktiannya sudah secara empirik, artinya secara deskriptif itu sudah terbukti ya. Sehingga statistika yang digunakan mungkin secara deskriptif saja, paling menyajikan secara tabel. Dari misalnya ada katakanlah 20 sampel yang kita uji, berapa sampel yang terdapat daya hambatnya dan luasan daerah hambatannya berapa. Itu disajikan dalam bentuk tabel, kemudian dideskripsikan. Itu yang dinamakan sebagai statistika deskriptif. Jadi cenderung pada penyajian data secara tabel, diagram ya. Kemudian biasanya juga kalau deskriptif itu nanti akan Anda dapatkan pada materi kalau Anda sudah menggunakan SPSS ya. Biasanya kalau ada pilihan, kalau mungkin Anda sudah mulai coba-coba buka di tutorial YouTube, menganalisis data menggunakan SPSS, itu ada pilihan deskriptif, kita tulis di situ ya. Dicentang itu, maka kita akan menemukan min, median, modus ya. Di outputnya itu min, median, modus, apalagi simpangan baku, ya, rata-rata atau ya, X bar ya. Nah, itu termasuk sebagai statistika deskriptif. Kemudian ada statistika non parametrik, yang parametrik ya. Parametrik itu harus membuktikan hipotesis. Bedanya tadi antara parametrik inferensial dan deskriptif. Nah, statistika inferensial dibagi menjadi dua, yakni statistika parametrik dan non parametrik, dibagi dua lagi. Apa bedanya parametrik dan non parametrik? Bedanya di mana? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Non-dik mana? Yang non-dik dulu.
Brenda mana Brenda? Mana Brenda? Coba berikan tanggapan Brenda. Apa beda statistika parametrik dan non parametrik? Mana yang lain? Halo. Siapa? Nasir, Pak. Nasir, silakan Nasir. Kalau dari saya Pak, bedanya itu kalau untuk parametrik dia jumlah datanya itu lebih dari 30 atau sama dengan 30, sedangkan untuk non parametrik itu dia biasanya jumlah datanya itu kurang dari 20, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, hampir benar tapi tidak tepat. Ya. Persyaratan dilihat dari jumlah datanya. Ya, hampir benar tapi tidak tepat. Yang lain? Mana? Yang lain? Yang lain mana? Halo, yang lain? Jumadil, Pak. Ya, Jumadil. Kalau statistik parametrik dia memerlukan asumsi distribusi dari data yang digunakan, Pak. Biasanya distribusi data yang digunakan adalah data yang normal. Sedangkan statistik non parametrik dia tidak memerlukan asumsi distribusi sehingga sebaran datanya bebas. Baik. Seperti itu, Pak. Ya, tepat ya. Jadi intinya kalau dia statistika parametrik itu harus dinormalkan dulu datanya. Kalau statistika non parametrik itu tidak memerlukan uji normalitas data. Jadi sebelum data itu dimasukkan ke dalam uji statistika, misalnya ada penelitian melihat pengaruh pemberian senyawa X, ya, konsentrasi pengaruh pemberian beberapa variasi, katakanlah ada 5 variasi konsentrasi senyawa X, ya. Jadi X1 senyawa X1 per 10%, senyawa X yang kedua 20%, katakanlah ada 5 perlakuan. Nah, berarti dia mau melihat pengaruh. Apakah ada pengaruh terhadap misalnya kemampuan viabilitas sperma misalnya. Ya. Jadi viabilitas sperma itu kemampuan sperma untuk bergerak, ya. Dia lihat pada tikus atau pada mencit. Nah, berarti dia harus menggunakan uji pengaruh, ya, atau uji Fisher, uji F, ya, untuk membuktikan hipotesis ada pengaruh atau tidak senyawa konsentrasi dari senyawa X tersebut. Nah, sebelum dia masuk pada uji F atau uji Fisher, dia harus mendapatkan data dulu, kan? Nah, data itu harus dinormalkan dulu. Sehingga bisa dikatakan bahwa sebelum masuk ke uji F, dia harus melakukan uji normalitas dulu, uji pendahulu dulu. Jadi datanya belum bisa dimasukkan, diolah dalam uji F. Dia harus diuji dulu dengan uji pendahuluan. Nah, uji pendahuluan itu yang akan kita bahas malam ini. Ya. Uji pendahuluan itu yang akan kita bahas malam ini, yakni persyaratan analisis. Ya. Jadi untuk bisa menggunakan data yang akan dibawa ke analisis yang akan kita gunakan untuk membuat keputusan hipotesis, ya, untuk memutuskan hipotesis itu kita harus menggunakan uji analisis persyaratan, ya, atau persyaratan analisis, sehingga dapat dikatakan bahwa kita mengkaji saat ini adalah statistika parametrik, ya, parametrik, ya. Artinya statistika non parametrik atau statistika deskriptif kemarin kita sudah bahas. Baik,
Ini kompetensi dasar yang akan kalian peroleh ketika mengikuti materi ini. Sudah bisa dibaca ya, saya tidak perlu membaca ulang lagi. Pencapaian setelah Anda mengikuti kuliah ini, Anda akan memiliki kemampuan dalam membuat uji normalitas, sebaran data, uji homogenitas, linearitas, uji multikolinearitas, uji heterogendasitas, dan uji autokorelasi. Tetapi kita lebih fokus pada uji normalitas, distribusi normalitas, dan homogenitas. Karena ini paling banyak digunakan untuk uji persyaratan ketika kita mau masukkan data itu pada uji hipotesis ya. Jadi uji hipotesis itu adalah uji untuk mendapatkan keputusan apakah hipotesis itu bisa diterima atau ditolak. Misalnya uji pengaruh, uji korelasi atau hubungan, uji perbedaan. Nah, itu namanya uji yang digunakan untuk memutuskan suatu hipotesis bisa diterima atau ditolak. Ya. Nah, sebelum masuk ke uji itu, uji pengaruh, uji perbedaan, uji korelasi, data itu harus dinormalkan dulu, harus dihomogenkan dulu, harus melalui uji persyaratan. Kalau dia normal, berarti baru bisa digunakan pada data pengujian hipotesis. Nah, distribusi yang sudah kita pelajari kemarin adalah distribusi yang menjadi basic atau dasar ya. Pada saat kita mempelajari analisis normalitas data. Jadi kemarin kan Anda sudah dikasih tugas membuat histogram. Nah, histogram itu adalah dasar untuk membuat atau mempelajari materi uji normalitas data. Ya, karena normalitas data itu terkait dengan dasar atau dasarnya adalah distribusi. Sedangkan distribusi sudah kita pelajari kemarin kan, ada distribusi frekuensi, kumulatif, relatif, lebih dari, kurang dari, ya. Baru kita membuat dia punya histogram. Nah, normalitas data itu akan sangat dibantu oleh uji distribusi yang sudah kita bahas kemarin. Nah, ada beberapa cara melakukan uji distribusi normal. Yang pertama, uji normalitas itu digunakan dengan kertas peluang normal. Ya, kertas peluang normal itu bagaimana caranya? Ini bisa dibaca. Nah, ini kan harus membuat dulu frekuensi kumulatif kurang dari berdasarkan sampel. Ya. Dan dibuat gambar OGIF. OGIF itu histogramnya ya. Nah, nanti ketika kita mendapatkan data frekuensi kumulatif kurang dari, baru kita buat kurvanya ya, kurva normalitasnya. Nah, kalau dia berbentuk garis lurus, maka sampel tersebut berasal dari populasi yang terdistribusi normal, ya, menggunakan kertas peluang normal. Nah, saya kasih contoh dia punya contoh menggunakan melihat distribusi normalitas data dengan kertas peluang normal ya. Sebelumnya kan kemarin kalian sudah belajar, sudah saya kasih tugas untuk mengerjakan tugas ukuran permusatan dan simpangan ya. Sudah ada di situ. Saya sudah ada materinya di situ. Tugasnya juga sudah Anda kerjakan.
ya. Saya tadi sudah mulai mengecek satu-satu. Nah, ini kalau kita menggunakan uji normalitas data dengan menggunakan kertas peluang normal. Ya. Saya cek dulu di sini materinya. Nah, ini urutan kita menggunakan kertas peluang normal. Yang pertama, kita harus mengurutkan data dari titik tertinggi sampai titik dari rendah ke tinggi. Mengurutkan data lah, sudah. Anda sudah tahu dari awal tadi, kemarin ya. Urutkan data, kemudian data yang sudah dibuat urutan itu dibuat frekuensi relatif kurang dari, ya. Nah, saya tidak menjelaskan lagi itu frekuensi relatif kurang dari, kemarin kita sudah belajar. Nah, kemudian gambar nilai daftar tersebut di kertas peluang normal. Bagaimana? Anda gunakan buku streaming, ya, buku apa namanya? Buku yang ada kotak-kotaknya itu. Nah, pada sumbu daftar digunakan untuk menentukan batas kelas interval dan sumbu. Jadi sumbu datar, sumbu X-nya itu batas kelas interval, ya. Kemudian sumbu tegaknya adalah persen kumulatifnya. Kemudian dihubungkan itu, ya. Dihubungkan menjadi titik-titik yang saling berhubungan. Nah, di sini yang penting ketika dibuat titik-titik itu dihubungkan dengan garis tegak, maka akan kelihatan apabila garis tersebut merupakan garis lurus atau hampir lurus, ya, maka data tersebut terdistribusi normal. Ini contoh, ya, contoh. Nah, ini contoh hasil penelitian. Jadi data ini digunakan untuk membuat apa namanya, grafik tadi, ya, grafik X dan Y, sumbu X dan sumbu Y, ya. Jadi sumbu X, sumbu Y dibuat, kemudian dijadikan, dilihat apakah ada berbentuk garis lurus atau bagaimana dia punya grafiknya, ya. Dengan persyaratan sumbu datar digunakan, ya, yang dimasukkan ke dalam sumbu datar itu atau sumbu X itu adalah kelas intervalnya, ya, kelas intervalnya, kelas interval. Sementara sumbu tegak adalah nilai persen kumulatifnya. Nah, persen kumulatifnya mana? Yang ini. Kemudian kelas intervalnya yang mana? Yang ini. Jadi dipasangkan, ya, dipasangkan. Nah, coba kita buat dalam bentuk Excel, ya. Data ini kita copy di Excel, ya. Kita buat di Excel. Ya, saya coba buat di Excel. Nah, misalnya nah, ini. Kalau kita buat di Excel, ini lagi cepat, ya. Kalau kita buat manual, ini kita pakai buku streaming, ya. Jadi, sumbu X-nya ini, sumbu Y-nya ini, ya.
nanti kita akan dapatkan data bentuk apakah dia terdistribusi normal atau tidak. Jadi ini sumbu X, kita bikin X. Kelihatan ini yang saya tulis? Ini X. Kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Iya, Pak. Datar. Kelihatan, Pak. Datar atau X dan sumbu tegak atau Y. Kita salin di sini. 9,5. 9,5. 9,5. 0. 19,5. 3,48. Kemudian 29,5. 11,74. 39,5. 22,61. 49,5. 38,70. 59,5. 63,91. Kemudian 69,5. 82,17. 79,5. 92,17. 89,5. 97,39. 89,5. 100. Nah, kalau kita buat di Excel, dia nanti akan jadi seperti ini dia. Kita blok saja. Kita blok saja, insert. Insert sini. Nah, kita pakai ini. Insert. Nah, ini. Nah, ini. Dapat ya. Jadi, bentuknya hampir lurus ya. Artinya kalau dia hampir lurus ya, artinya data itu bisa dikatakan terdistribusi normal. Kalau kita buat garis lurus ya, kalau kita buat garis lurus ke sini, maka kita bisa dapatkan titik-titik itu berada di dekat garis lurus itu. Atau bisa dikatakan bahwa titik-titik ini hampir membentuk garis lurus. Sehingga dapat dikatakan bahwa kalau posisinya seperti ini, maka bisa dikatakan data tersebut terdistribusi secara normal. Kalau dia punya data, dia punya garis ini tidak lurus, misalnya dia mencong ke atas atau mencong ke bawah, nah berarti dia tidak terdistribusi secara normal ya. Itu persyaratannya. Kita kembali ke materi yang tadi. Nah, persyaratannya apabila garis tersebut merupakan garis lurus atau hampir lurus ya. Data yang tadi hampir lurus ya. Maka dikatakan bahwa data tersebut terdistribusi secara normal. Artinya data ini terdistribusi secara normal. Sehingga data itu bisa kita gunakan atau bisa kita masukkan ke dalam uji selanjutnya, yakni uji untuk memutuskan hipotesisnya bisa diterima atau ditolak. Tergantung apakah mau dilihat apakah hipotesisnya itu pengaruh atau perbedaan atau hubungan, itu tergantung lagi, hipotesis tergantung dari permasalahan atau rumusan masalah yang mau diangkat atau mau diteliti. Kalau misalnya si Farid mau meneliti perbedaan jumlah kepiting jenis kepiting bakau yang ada, perbedaan jenis jumlah dari 5 jenis kepiting bakau yang ada di wilayah utara dan selatan Gorontalo,
Pantai Utara dan Selatan Gorontalo. Nah, berarti dia melihat perbedaan. Berarti rumusan masalahnya apakah ada perbedaan? Sehingga uji yang digunakan adalah uji perbedaan. Sebelum masuk ke uji perbedaan, maka harus dinormalkan dulu datanya. Karena uji perbedaan itu adalah uji parametrik. Karena dia mau memutuskan hipotesis. Hipotesisnya adalah terdapat perbedaan. Kalau dia mau buktikan perbedaan itu, dia harus menggunakan uji perbedaan. Tetapi uji perbedaan atau uji korelasi itu belum bisa dilakukan kalau datanya belum dinormalkan. Maka diperlukan yang namanya normalitas data. Sehingga normalitas data dilakukan dulu sebelum kita masuk ke uji perbedaannya. Sampai di situ ada pertanyaan? Ada, Pak. Silakan. Bahkan untuk uji normalitas itu dia akan membentuk garis yang lurus. Nah, jika seandainya dari sampel yang kita dapat itu garis lurusnya itu tidak kita dapat, apakah kita akan mencari sampel lagi atau bagaimana, Pak? Ini yang menarik ya, menarik ya. Misalnya datanya ternyata setelah dilihat normalitasnya tidak memenuhi syarat menggunakan kertas peluang normal, ya. Dia tidak berbentuk garis lurus, artinya dia tidak normal. Maka ada pilihan-pilihan uji normalitas data yang lainnya, ya. Nah, ada yang namanya uji normalitas dengan menggunakan chi-square, ya. Ini. Jadi Anda tidak harus satu uji normalitas yang Anda gunakan, bisa menggunakan lebih dari satu. Di antara uji normalitas yang Anda gunakan itu, misalnya salah satunya tidak normal, artinya Anda dapatkan tidak normal, Anda pakai uji yang lainnya lagi, ya. Tidak harus Anda mengambil data lagi, ya. Ya. Nah, ada trik-triknya juga sebenarnya. Tapi kalau saya mau tunjukkan di sini, nanti Anda tidak akan jadi valid Anda punya data. Artinya Anda bisa berbohong dengan statistika Anda, ya. Karena yang namanya statistika itulah saya bilang tadi, ya. Statistika itu adalah tools, ya. Tools itu apa? Alat. Pada dasarnya, ketika Anda mendapatkan hasil penelitian berupa misalnya hasil penelitian dalam bentuk ada perbedaan, Anda bisa katakan ada perbedaan karena misalnya hasil uji beda yang sebelumnya sudah dinormalkan. Itu kan dalam bentuk angka. Tetapi logika biologinya tidak muncul, maka itu tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai sebuah analisis hasil penelitian Anda. Karena Anda tidak menyertai dengan uji analisis biologinya. Tetapi pada akhirnya logika biologinya itu penting, ya. Kalau Anda mungkin di antara kalian sudah ada yang pernah membuka SPSS, ketika SPSS Anda buka, outputnya Anda lihat penuh dengan tabel dengan angka-angka, ya, penuh dengan tabel dan angka-angka. Nah, persoalannya di situ adalah bukan persoalan tabel dan angka-angka itu sudah benar, ya, itu oke, pasti benar, tapi interpretasi yang Anda gunakan mana? Jadi yang penting itu adalah interpretasi. Anda bukan mahasiswa matematika atau statistika. Ya, Anda mahasiswa biologi. Biologi artinya mengutamakan analisis secara biologinya. Kembali ke yang tadi bahwa statistika adalah tools. Tools itu alat. Alat apa? Alat bantu. Ya. Untuk apa? Untuk memutuskan apakah hipotesis itu bisa diterima atau ditolak. Jadi kesimpulannya tadi Siti bertanya, kalau misalnya DP data Pak, DP garis tidak garis lurus, apa harus terus ambil data lagi? Tidak begitu. Anda gunakan uji yang lain lagi selain uji kertas peluang normal. Misalnya menggunakan uji chi-square, ya. Nah, ini ada chi-square, chi kuadrat. Chi kuadrat ini tahapannya data sampel dikelompokkan dalam distribusi frekuensi absolut. Ya. Sekarang kita masuk ke uji normalitas dengan menggunakan uji chi-square atau x kuadrat, ya. Nah, pertama yang dilakukan adalah dikelompokkan dalam
daftar distribusi frekuensi absolut. Frekuensi absolut tidak perlu saya jelaskan lagi, Anda sudah dapatkan di pertemuan awal ya. Kemudian tentukan batas kelas intervalnya, sudah, karena Anda sudah dapatkan juga di materi sebelumnya. Kemudian tentukan nilai Z dari masing-masing kelas interval. Hitung besar peluang dari tiap nilai Z itu berupa luas ya, berdasarkan tabel Z. Tabel Z itu yang mana? Tabel Z itu tabel distribusi Z. Anda bisa cari di Google, Anda googling, tulis tabel distribusi Z. Atau Anda kalau punya buku statistika, di bagian belakang itu biasanya ada tabel distribusi Z. Kemudian hitung yang ketiga, yang keempat, hitung besar peluang untuk masing-masing kelas interval dengan selisih dari nomor C. Dari hasil yang kita dapatkan di tabel distribusi Z itu baru kita hitung selisihnya. Baru tentukan nilai FE-nya untuk tiap kelas interval sebagai hasil kali dari tiap kelas di D dengan ukuran N sampel. Gunakan rumus Chi-Q-square, yakni X pangkat 2 sama dengan sigma F0 kurang FE kuadrat per FE. Apa? Kemudian kita dapatkan X-nya kan? Kalau X pangkat 2 yang kita hitung dia lebih kecil dari X tabel kita dapatkan dari mana? Dapat dari tabel distribusi Chi-square. Di mana tabel distribusi Chi-square? Anda bisa search di internet, ya, di Google ada itu, atau di buku-buku. Nah, Anda bandingkan hasil yang Anda hitung dengan hasil yang di tabel. Kita lihat contoh. Ini contohnya. Misalnya, tabel data hasil ini nilai mahasiswa yang mengikuti tes statistik. Persyaratan yang pertama tadi kan kita lakukan adalah membuat daftar distribusi absolut, frekuensi absolut kan? Nah, sudah jadi ini, ya. Jadi ini frekuensi absolutnya kita dapat. Nah, telah dihitung nilai M, ya. Nilai M sama dengan 7,88. 75,88. Apa itu nilai M, ya? Rata-ratanya, kemudian simpangan bakunya 14,18 ya. Kemudian jumlah data itu ada total jumlah data ya, dijumlahkan semua datanya ada 80. Nah, kemudian kita buat tabel kerja menghitung normalitas. Kenapa menggunakan tabel ini? Supaya mempermudah Anda mengerjakan ya. Jadi batas kelas ini yang kita gunakan yang ini. 30,5, 40,5, 50,5, 60, seterusnya sampai 90,5. Ini sampai 100,5. Kemudian Z-nya adalah ini, men 3,20. Dari mana itu Z? Yang saya bilang tadi. Ya, tentukan nilai Z dari masing-masing kelas batas. Hitung besar peluang untuk tiap nilai Z itu berupa luas berdasarkan tabel Z. Nah, kita dapatkan dari tabel distribusi Z ya. Jadi nilai yang ini berdasarkan nilai batas kelas ini kita lihat di daftar distribusi Z ya. Dapat ini. Kemudian FZ-nya apa? FZ-nya itu ini ya. Ini juga dilihat di tabel distribusi Z. Kemudian kita dapatkan luas tiap kelas interval 0,0005 dan seterusnya. Kemudian kita dapatkan FE, F0, kemudian dimasukkan ke dalam rumus ini dapatlah nilai seperti ini. Nah, kemudian kita hitung dia punya X kuadrat. X kuadrat itu adalah perjumlahan dari ini tambah ini tambah ini tambah ini ya. 5,53 1 tambah 0,128 1,293 0,513 0,149 dan seterusnya sampai 1,21. Yang ini dapatlah 9,08. Kemudian untuk bisa membandingkan X kuadrat ya yang dihitung ini dengan X yang ada di tabel, nilai distribusi X yang ada di tabel yang bisa Anda cari di Google ya, atau di buku statistika, Anda bandingkan, Anda harus mencari dulu DK-nya atau degree of freedom atau derajat bebas.
Derajat bebas itu dari mana? Kita dapat dari jumlah data ada berapa? Jumlah data ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi 7 dikurang 2 dikurang 1 ya. Sama dengan 4. Taraf signifikannya berapa? 5%. 9,49. Sehingga kita dapatkan, kita bandingkan nilai 9,08 itu kita bandingkan dengan X tabel ya, yang ada di tabel distribusi X. Nah, kalau dia persyaratan yang tadi, kalau X hitung lebih kecil dari X tabel, maka dia terdistribusi secara normal. Nah, kita lihat di sini sampel ini. Apakah dia terdistribusi secara normal? Nah, ternyata X hitung lebih kecil dari X tabel. Ya. Bahwa 9,08 itu lebih kecil dari X tabel 9,49. Sehingga bisa dikatakan bahwa data tersebut terdistribusi secara normal. Dengan dapat dikatakan bahwa data yang ini bisa digunakan untuk uji selanjutnya, yakni apakah uji pengaruhkah, atau uji perbedaankah, atau uji hubungan korelasi. Ini ada catatan di sini. Kalau dalam menggunakan 2 parameter, nilai rata-rata hitung atau X bar ya, yang M tadi itu 75,88 ya. Dan standar deviasi S 14,18. Yang ini S standar deviasi. Sebentar ditanya, apa itu S itu Pak? Kemarin sudah dikasih di tugas materi ukuran permusatan dan simpangan. Nah, di situ ada bagaimana cara menghitung S. S itu apa? Simpangan baku. Ya. Atau standar deviasi sama. Simpangan baku, standar deviasi sama. S sama dengan 14,18. Sehingga derajat bebasnya ya, jumlah kelas dikurangi parameter dikurangi 1. Ya. Sehingga 7 kurang 2 kurang 1 sama dengan 4. Bagaimana cara menghitung Z? Ini cara menghitung Z. Cara menghitung Z yakni X dikurang X rata-rata per standar deviasi. X itu yang mana? Yakni X yang di sini 30,5. X yang batas kelas atas yang ini dikurangi dengan X rata-rata. X rata-rata mana? Ini. Ya. X rata-rata itu ini atau 80 dibagi 7 dapat 7,88. Itu X rata-rata. Dibagi standar deviasi. Standar deviasi mana? Yang S tadi itu 14,18. Dapatlah min 3,20. Nah. Lihat tabel luas di bawah lengkungan kurva normal dari 0 sampai dengan Z pada buku statistik ya. Jadi ada di buku statistik itu, makanya kalau Anda punya buku statistik atau di bagian Anda cari di googling, cari distribusi Z ya. Dalam tabel distribusi Z itu ada tabel kurva normal 0 sampai Z. Sementara Z yang Anda dapatkan adalah min 3,20. Nah, di tabel Z itu dengan simpangan baku atau DK ya. Standar bukan simpangan baku. Derajat bebas ya. DK-nya DK-nya adalah 4, maka dia dapatkan Z-nya adalah 0,4993. Nah, perhatikan 3,2 jadi kalau Anda menggunakan tabel distribusi Z, maka akan kelihatan mana yang dikatakan daerah yang terdistribusi bahwa dia adalah distribusi normal ya. Saya coba bukakan di Google dulu. Coba saya bukakan di Google supaya Anda lebih paham lagi. Tabel distribusi Z. Tabel distribusi
Z. Nah ini, tabel distribusi Z. Anda bisa cari di sini, tabel distribusi Z. Pilih yang mana? Kita pilih yang ini saja. Nah, kalau dulu belum ada internet, belum selancar ini, kita bisa cari di buku. Biasanya kalau Anda punya buku statistika itu, atau coba Anda lihat di perpustakaan, coba lihat di belakang buku statistika itu, ada tabel, ya, ada daftar tabel distribusi Z. Aduh, apa ini? Nggak bisa di-download ya. Saya ulang. Tabel distribusi Z. Ini saja. Kita buka. Nah, ini. Begini saja. Kita lihat saja image-nya ya, dalam bentuk image. Nah, ini tabel-tabel distribusi Z. Nah, ini. Kita buka ini ya. Kita buka ini. Nah, ini distribusi Z. Yang dibilang daerah itu yang ini ya, yang daerah di arsir tadi itu, yang daerah dari Z sama dengan 3 min 3,20, kemudian sampai dengan 0,493 ya. Kalau dalam perhitungan kita ini Z sama dengan min 3,20 sampai dengan 4,993. Kita lihat di sini. Nah, ini yang di atas ini ada derajat bebas DK-nya ya. DK-nya tadi berapa? DK-nya tadi yang kita dapatkan adalah 4 ya. Berarti dia 4 ya di sini, 4. Nah, 4 kemudian dia alfanya 0,05, 5% ya. Berarti dia 0,05. Ini dia. Jadi dia 0,4993. Nah, ini daerahnya itu Z-nya kalau kita kan 0, tadi itu minus 0,32 ya, berarti sebelah sini. Sementara yang tabel distribusinya di sini. Berarti wilayah normal itu yang ada di sekitar sini. Ya. Itu kalau kita menggunakan chi-square ya, menggunakan chi-square. Kita lanjut. Kemudian ada uji Lilia force. Nah, uji Lilia force, kemudian ada uji normalitas dengan teknik Kolmogorov-Smirnov. Ini kadang digunakan, kadang tidak ya, jarang digunakan ya. Yang paling banyak digunakan itu adalah menggunakan kertas peluang normal dan chi-square. Tetapi karena sekarang ini sudah ada aplikasi SPSS, maka terkadang kita tidak lagi menggunakan manual seperti ini, tetapi kita langsung menggunakan uji normalitas dengan menggunakan uji SPSS, ya, aplikasi SPSS. Nah, untuk aplikasi SPSS itu tidak saya ajarkan karena nanti
akan diajarkan oleh dosen lainnya, yakni Pak Mustamin ya. Yang pasti pada dasarnya sebelum konsepnya, sebelum Anda menggunakan melakukan uji pengambilan keputusan untuk hipotesis, Anda harus menormalkan dulu datanya. Ya. Biasa juga Anda bisa dapatkan tutorial-tutorial di YouTube menggunakan SPSS atau menggunakan Excel ya untuk melihat normalitas data ya. Jadi sebenarnya sekarang itu sudah sangat mudah sekali ya. Sudah sangat mudah sekali. Nah, di dalam statistika kalau kita dalam bidang biologi kita tidak menghitung lagi artinya begini ya, kita bukan mengabaikan perhitungan manual seperti ini. Ya, ini bisa kita lakukan, tetapi karena dalam biologi itu cenderung kita mengarah pada hasil yang kita ingin dapatkan, karena yang paling penting itu adalah analisis secara biologikalnya, maka sebagian besar penelitian yang digunakan adalah statistika yang digunakan lebih banyak menggunakan aplikasi SPSS ya. Jadi kalau Anda misalnya mau mengerjakan satu data ya, data dinormalkan, nah, Anda bisa menggunakan SPSS ya atau menggunakan Excel ya, menggunakan Excel. Banyak tutorial yang sudah ada di dalam YouTube ya. Sekarang Anda tinggal mencari saja, ketik uji normalitas data menggunakan SPSS tutorialnya. Nah, apakah dia menggunakan Excel atau menggunakan SPSS, itu banyak bisa Anda dapatkan di YouTube. Adapun yang sudah saya jelaskan di awal tadi, itu perhitungan secara manual ya, perhitungan secara manual. Dalam artian bahwa kita tidak mengabaikan perhitungan secara manual, tidak mengabaikan itu, tetapi manual kita bisa gunakan, kita harus pelajari sebagai dasar untuk kita menggunakan aplikasi. Kalau Anda tidak paham dengan manual, tidak mungkin Anda bisa menggunakan aplikasi ya. Jadi bahwa secara manual itu juga perlu kita ketahui atau kita pahami ya. Coba kita lihat di mana di YouTube banyak sekali ya. Coba Anda kalau Anda lagi online, coba Anda buka di YouTube tutorial menghitung SPS analisis normalitas data dengan Excel ya. Banyak bisa kita dapatkan ya. Ini coba Anda buka di YouTube. Ini ya, banyak sekali dia punya tutorial menghitung normalitas data menggunakan Excel ya. Jadi sebenarnya manual tadi itu hanya berupa pengantar saja. Yang paling penting itu adalah ketika Anda sudah bisa menggunakan Excel atau menggunakan laptop, Anda sudah bisa membuka Excel menggunakan aplikasi Excel untuk mendapatkan cara menguji suatu data apakah dia terdistribusi normal atau tidak. Pengetahuan yang saya bagikan pada malam ini adalah pada intinya untuk menguji SPSS itu, untuk menguji data apakah dia normal atau tidak, itu bisa digunakan dengan berbagai macam cara. Yang paling tradisional sekali itu adalah kertas peluang normal. Kemudian ada chi-square. Kemudian ada Lilia Force, ada Kolmogorov-Smirnov, itu semuanya ada di aplikasi SPSS ya. Tetapi kalau misalnya Anda ingin mengerjakan lebih mudah, ya Anda cukup menggunakan kertas peluang normal tadi. Tetapi untuk bisa mengerjakan di kertas peluang normal, kita harus memiliki pengetahuan sebelumnya, yakni pengetahuan tentang distribusi dan frekuensi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baik, sebelum itu kita masih ada waktu kurang lebih
Ya, jam 20.30 kita selesai kuliah ya. Saya akan memberikan tugas kepada saudara, ya. Saya akan memberikan tugas kepada saudara. Saya minta untuk menghitung normalitas data. Terserah Anda menggunakan aplikasi apa, Excel ataupun SPSS. Kalau memang Anda sudah dapatkan sebelumnya pengetahuan tentang SPSS, atau Anda bisa dapatkan di YouTube aplikasinya, silakan. Tetapi Anda silakan coba mengerjakan tugas yang saya berikan ini. Ya. Menghitung normalitas data. Distribusi normal. Distribusi normal. Baru saya cek dulu ya. Nah, silakan Anda coba lihat ini soalnya. Bisa dilihat ini, kelihatan? Jadi Iya, Pak. ada dua Bisa data. kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ada dua data. Masing-masing Anda coba analisis apakah data ini terdistribusi normal. Ya. Silakan menggunakan, apakah Anda menggunakan kertas peluang normal kah atau menggunakan aplikasi Excel. Yang paling penting yang akan saya lihat adalah interpretasi data yang Anda dapatkan. Jadi setelah Anda mendapatkan interpretasi datanya, hasil pekerjaannya, bukan cuma angkanya yang saya akan minta, tetapi bagaimana Anda menginterpretasikan ya, hasil. Ya. Jadi ini silakan Anda coba capture, ya, di capture saya supaya cepat, capture, kemudian nanti Anda coba salin di Excel, kemudian Anda cari apakah dua data ini terdistribusi normal atau tidak. Ya. Apakah dua data ini terdistribusi normal atau tidak. Nanti Diperkecil itu. apa? Diperkecil supaya kelihatan semua. Diperkecil. Nah, itu sudah ada 20. Ini bukan data Iya, supaya responden, kelihatan ya, ini semua. responden. Yang data ini yang ini. Data 1, data 2. Nah, bagaimana? Halo? Bisa dicek, bisa dilihat ini? Halo? Iya. Bisa ya? Oke. Bisa, Ya, silakan Anda mencari apakah dua data ini terdistribusi normal atau tidak. Terserah Anda menggunakan kertas peluang normal seperti saya bilang tadi, atau Chi-square, atau menggunakan aplikasi Excel, atau SPSS, ada Kolmogorov-Smirnov, ada Lilia Force. Tapi kalau misalnya saya mau pakai Excel, silakan pakai Excel, tidak masalah. Yang paling penting itu adalah interpretasi data ini, apakah dia terdistribusi normal atau tidak. Ya. Jadi penjelasan Anda setelah mendapatkan hasil, Anda mendapatkan menghitung normalitasnya. Ini sudah di capture, sudah selesai di capture ini. Saya tutup ya. Ada pertanyaan sampai di situ? Oke, kalau tidak ada, kita masuk materi berikutnya ya. Kita masuk materi berikutnya. Materi berikutnya itu
karena kita sudah memahami secara singkat ya Sudah, tentang menganalisis data, maka kita akan masuk ke analisis penentuan hipotesis, membuat keputusan sebuah hipotesis. Nah, ini sudah inti ceritanya ini ya. Kalau yang tadi itu analisis normalitas itu baru uji awal ya, pengujian awal. Sekarang pada inti cerita di statistika inferensial ya. Ini inti ceritanya di statistika inferensial. Ini. Nah, dalam statistika inferensial intinya adalah bagaimana kita membuat keputusan ya. Apakah sebuah data itu apakah sebuah hipotesis itu bisa diterima atau ditolak ya. Jadi intinya di situ ya. Intinya apakah sebuah hipotesis itu bisa diterima atau ditolak. Ya. Nah, ini silakan Anda baca dulu kompetensi dasarnya. Nah, sekarang kita masuk dulu ke uji pertama. Ya. Uji pertama yang akan kita pelajari hari ini yakni uji perbedaan. Tadi kan saya sudah sempat singgung toh. Jadi uji statistika itu yang inti ceritanya itu adalah penarikan atau pengambilan keputusan dari sebuah hipotesis. Ya. Nah, salah satu dari pengambilan keputusan itu yakni melihat perbedaan. Jadi alurnya saya jelaskan ini ya. Sebelum data-data yang tadi itu saya maksud itu masuk ke uji perbedaan ini, data itu harus dinormalkan dulu. Cerita tentang normal data itu kita sudah bicarakan tadi ya. Sekarang ceritanya kita sudah masuk ke uji intinya, yakni uji inferensial, yakni uji untuk membuat sebuah keputusan apakah hipotesis itu bisa diterima atau ditolak. Aduh, sudah masuk mata kuliah berikutnya saya. Ini sudah ada peringatan dari Zoom ya. Habis ini ada mata kuliah kalian? Tidak ada ya? Saya kasih pengantar dulu ya. Tidak ada, Pak. Jadi sekarang kita masuk ke uji statistika inferensial, yakni melihat rata perbedaan dengan menggunakan uji T, ya. Uji T. Di sini Anda bisa lihat apa indikator yang bisa Anda dapatkan ketika belajar materi ini. Ini silakan Anda baca. Silakan dibaca secara sepintas supaya Anda bisa tahu jalan ceritanya di sini. Sudah dibaca? Yang paling penting di sini adalah kita akan mau melihat atau menguji hipotesis. Ya. Menguji hipotesis itu cerita yang intinya di situ. Merumuskan hipotesis statistik. Kemudian hipotesis statistik itu kita uji atau kita putuskan apakah hipotesis itu bisa diterima atau ditolak. Sekarang kita masuk ke sini. Sebelum kita masuk ke uji hipotesis statistik, merumuskan hipotesis statistik, kita harus mengetahui dulu bagaimana kita bisa mendapatkan hipotesis statistik itu. Maka kita perlu melakukan rancangan penelitian, ya, merancang sebuah penelitian. Di sini dikatakan bahwa dalam merencanakan penelitian, sampel merupakan salah satu faktor yang penting, ya. Karena di situ terkait dengan apa? Pada umumnya penelitian dilakukan terhadap satu sampel atau tidak. Atau dapat dikatakan apakah sampel itu juga dikatakan sebagai populasi. Karena ada namanya
sampel populasi. Misalnya ada 20 populasinya. Sampelnya 20, berarti yang namanya sampelnya itu adalah sampel populasi. Bahwa populasi itu sudah itu sampelnya. Ya. Tapi ada juga misalnya dari 100 data, 100 objek penelitian yang dikatakan populasi, ya paling kita ambil 50 sampelnya, itu bagian dari populasi. Ya. Kemudian yang kedua, hasil penelitian terhadap sampel tersebut akan digeneralisasikan, ya, terhadap populasi mana, dari mana sampel penelitian. Itu yang saya bilang tadi, apakah mewakili populasi, misalnya dari 100 diwakili ada 50 atau seluruh, ya. Baru itu kita membuat yang ketiga, rancangan desain analisisnya. Nah, ini cerita tentang populasi dan sampel, saya kira intinya seperti yang tadi, ini hanya berupa contoh-contohnya saja. Intinya di situ tadi. Jadi ada sampel populasi, ada sampel yang merupakan bagian dari populasi, ya. Kalau sampel populasi itu 100 populasi, sampelnya 100, maka dia dikatakan sampel populasi atau sampel keseluruhan. Kalau sampel yang parsial berarti 100 populasi, hanya 50 yang mewakili, itu dikatakan bagian dari populasi. Kita langsung pada ini. Bahwa dalam membuat sebuah uji T, ya, uji perbedaan, kita memerlukan komponen-komponen yang penting, ya. Nah, komponen-komponen yang penting itu yakni simpangan baku, ya. Simpangan baku tadi sudah muncul di normalitas tadi. Bagaimana cara kita menghitung simpangan baku? Dengan menggunakan rumus seperti ini, ya. X bar dikurang X rata-rata per N kuadrat bagi N, ya. Sehingga bisa juga sampelnya itu, kalau sampelnya besar, kalau sampelnya kecil, dia menggunakan ini. Simpangan baku per akar dari N kurang 1. Ya. Nah, kemudian setelah kita memahami ini, simpangan baku, baru kita masuk ke bagaimana kita menguji hipotesis. Nah, silakan Anda baca secara sepintas di sini, secara singkat Anda perhatikan. Atau silakan Jumadil, coba dibaca ini Jumadil sampai di sini, sampai di presentasi di sini. Yang lain bisa memperhatikan. Halo Jumadil. Baik Pak, baik Pak. Silakan kau baca Jumadil supaya kalian tidak tertidur. Hipotesis dapat didefinisikan sebagai pernyataan mengenai keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang akan dikumpulkan dari sampel penelitian. Dari segi konstruksinya, hipotesis merupakan jawaban teoretik dan dianggap paling tinggi tingkat kebenarannya terhadap permasalahan atau pertanyaan penelitian. Jawaban teoretik ini perlu diuji kebenarannya secara empiris melalui data penelitian. Oleh karena itu, dalam menguji hipotesis dengan statistik, harus terlebih dahulu dikemukakan atau dirumuskan hipotesis statistiknya yang dinyatakan dalam hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis tandingan atau H1. Uji hipotesis ini menggunakan aturan keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis yang diajukan dengan menyatakan taraf signifikan yang digunakan. Signifikan nyatakan dalam persen. Sudah, Baik. Pak? Baik. Jadi itu yang saya bilang tadi. Hipotesis itu yang akan kita uji menggunakan statistika parametrik yang saya bilang tadi. Apakah perbedaankah atau dia hubungankah atau pengaruh. Nah, dalam kasus yang akan kita kaji ini, kita mau menggunakan dulu uji perbedaan, ya, uji T. Nah, kita harus di awal kita mau melakukan suatu penelitian kuantitatif atau eksperimen, maka kita harus merumuskan hipotesis. Nah, hipotesis itu ada dua, hipotesis 0 dan hipotesis 1 atau hipotesis alternatif, ya. Kita lihat langsung contoh saja. Ini nanti saya akan bagikan juga ke kalian lewat lewat chat. Tapi kalau yang si Arfiani saya akan share lewat WA saja karena belum masuk di chat beliau.
Sekarang kita langsung contoh soal saja ya supaya Anda lebih paham di situ ya. Misalnya begini. Pengujian, kita masuk ke uji T ya, uji perbedaan. Menghitung perbedaan dua sampel yang saling berkorelasi dan saling independen ya. Berarti sekarang kita sudah masuk di uji perbedaan ya, uji T. Nah, rumusnya seperti ini, menggunakan T sama dengan X1 dan seterusnya ya. Silakan dilihat. Intinya di sini. Contoh. Ya. Nah, ini cocok untuk mahasiswa yang pendidikan ini. Nilai statistik mahasiswa TP, mahasiswa tidak tahu apa ini program studi apa, yang pasti mahasiswa TP. Antara sebelum menggunakan metode padat latihan dan sesudah menggunakan metode latihan. Jadi dia mau melihat apakah ada perbedaan nilainya sebelum dan sesudah. Ya. Maka dapatlah data nilai ini, data nilai. Ya. Jadi hipotesisnya apa? Hipotesisnya apa? Adalah yang ini, H0 dan H1. H0 tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan nilai yang sebelum dan sesudah. Itu H0-nya. Kalau H1-nya ada perbedaan nilai. Nah, ini hipotesisnya ya, hipotesis penelitiannya. Hipotesis penelitiannya. Kita mau memutuskan yang mana kita mau ambil, H0-nya atau H1-nya. Nah, kita akan merumuskan hipotesis penelitian ini menjadi hipotesis statistika. Dari hipotesis penelitian tadi kita rumuskan jadi hipotesis statistika, modelnya seperti ini. Jadi H0, kalau tidak ada perbedaan maka dia sama toh? Logikanya kalau tidak ada perbedaan berarti dia sama kan? Kalau dia ada perbedaan berarti tidak sama dengan. Jadi dalam hipotesis statistika modelnya seperti ini. Jadi hipotesis penelitian modelnya seperti ini. Hipotesis statistika modelnya akan jadi seperti ini. Tolong diperhatikan ini ya, karena ini sangat penting. Ketika Anda mau melakukan penelitian eksperimen, kemudian membutuhkan analisa secara statistik, maka Anda pasti menggunakan ini. Nah, biasanya ini mahasiswa ini nanti sudah mau penelitian baru datang ke saya. Pak, saya mau konsultasi. Konsultasi apa? Mau analisis data, Pak. Nah, padahal saya sudah jelaskan di mata kuliah statistika. Ya. Nah, apa yang kamu konsultasikan? Hipotesisnya, Pak. Nah, padahal saya sudah jelaskan, ini kan sebentar aja. Jadi, saya mau Anda setelah kuliah dari saya, Anda sudah tidak tanya-tanya lagi, sudah tahu, kalau statistika penelitian itu, hipotesis penelitian itu seperti ini, ya. Hipotesis penelitian seperti ini. Hipotesis statistikanya seperti ini. Oke? Paham? Kita lanjut. Tidak ada yang mau bilang iya atau tidak. Pokoknya saya lanjut terus ini. Tidak. Data yang tadi, data yang ini sebelum dan sesudah, kan ceritanya ini dia mau melihat apakah ada perbedaan nilai sebelum dan sesudah. Ya. Apakah ada perbedaan? Nah, dia buatlah tabel seperti ini. Ya Pak, itu sudah. Ini data. Tidak usah kalian tanya-tanya lagi ya. Tidak usah kalian tanya-tanya. Pak, dari mana itu 7, Pak? Dari mana itu 6? Itu data deh, data. Data itu data. Sekarang setelah Anda buat, dapatkan seperti ini, Anda hitung rata-ratanya, standar deviasinya. Standar deviasi itu yang saya bilang tadi, simpangan baku. Standar deviasi, simpangan baku. Yang tadi. Ini. Tergantung datanya berapa. Kalau datanya banyak, kita pakai gini. Kalau datanya sedikit, kita pakai ini. Dah. Kita masuk lagi ke yang tadi. Deviasi dapat, variansnya dapat 0,75 dengan 1,46. Dari mana varians? Varians itu adalah akar dari simpangan baku. Ya. Jadi simpangan baku dicabut akar. Dapatlah ini. Sudah, kita langsung saja. Data yang tadi, atau di awal jangan dulu tulis dia punya yang di bawah ini. Anda buat suruh tabelnya seperti ini. Sampai, berarti ada 25 data ini ya. Ada 25 dia punya data. Nah, Anda buat kembali data tadi, tabel tadi dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi XY, yang ini, XY,
Anda tambah lagi datanya, tabelnya X pangkat 2, Y pangkat 2, dan XY. Jadi X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, XY itu perkalian dari X dan Y. Oke? Oke? Oke ya? Sudah. Oke, Pak. Oke. Oke, Pak. Ya, Pak. Oke, ada sigma. Sigma itu apa? Jumlah dari X, jumlah dari Y, jumlah dari X kuadrat, jumlah dari Y kuadrat, jumlah dari XY. Sigma. Total. Sekarang kita mau menyelesaikan uji T. Dengan menggunakan uji T. Ceritanya ini sudah dinormalkan. Jadi ceritanya ini data sudah dinormalkan. Jadi saya tidak menjelaskan lagi, Pak, apakah mau dinormalkan? Iya, pasti dinormalkan. Tapi bagaimana caranya? Sudah, tadi saya sudah jelaskan tadi, normalitas data. Ceritanya yang data sudah normal. Oke? Oke. Ceritanya data sudah normal. Sekarang kita masuk. Langkah pertama apa? Kita menghitung rata-rata. Rata-ratanya apa? Rata-rata X dan rata-rata Y. Nah, menghitung rata-rata kan jumlah data per total data per jumlah data toh, banyaknya data toh. Jadi kalau dijumlahkan 150 dibagi 25 berarti dapat berapa? 178 dibagi 25. Jadi rata-ratanya kita hitung. Rumusnya ini. Baru menghitung standar deviasi. Ya, seperti yang tadi. Kenapa dia menggunakan rumus ini? Karena dia berasal dari data yang sedikit. Kalau data yang banyak, standar deviasinya pakai ini. Karena data yang sedikit pakai ini. Oke, sudah. Kita lanjut. Langsung di cara kerjanya saya jelaskan. Jadi, kita menghitung standar deviasi dengan sampel kecil. Rumusnya ini. Ya. X bar S sama dengan, jadi standar deviasi itu dilambangkan dengan S. S sama dengan akar dari sigma X kuadrat per N kurang 1. Atau bisa juga menggunakan rumus sigma X kurang X bar. X bar itu X rata-rata ya. X bar itu X rata-rata. Dikuadratkan dibagi N kurang 1. Atau sama dengan, ya ini saya perlu baca lagi, capek sekali saya membaca. Akar N kali sigma X kuadrat kurang dalam kurung sigma X dikuadratkan dibagi N kali N kurang 1. Dapatlah dia punya standar deviasi. Kemudian hitung dia punya varians. Varians itu dicabut akar dia. Cabut akar baru dikuadratkan. Jadi si S ini setelah dicabut akar dikuadratkan, dapatlah varians. Baru dihitung nilai korelasi X dan Y. Kenapa dia menggunakan korelasi, Pak? Karena dia berasal dari data yang berkorelasi. Jadi ada dua uji T yang kita akan kerjakan ini. Uji T sampel berkorelasi dan uji T sampel yang tidak berkorelasi atau independen. Nah, sampel yang berkorelasi harus menggunakan produk momen. Karena dia ini sampel, kenapa dia sampel berkorelasi, Pak? Karena dia nilai. Datanya adalah nilai. Nilai. Hasil belajar ya, nilai. Maka dia berkorelasi. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke pengerjaannya. Pengerjaannya, nah, kita masuk ke korelasi RXY. Nilai mana yang dimasukkan di sini? Nilai yang di tabel tadi di atas tadi, ya. Jadi RXY sama dengan 25 dikali 1066 dikurangi 150 dikali 174. Yang mana 150 itu, Pak? Yang mana 174 itu, Pak? Cari di sini. Makanya disuruh tadi buat tabel. Dibuat tabel. Pak, bagaimana bikin tabelnya? Bikin saya di Excel supaya cepat. Ya. Bagaimana cara buat di Excel, Pak? Saya harus mengajarkan Excel, tidak mungkin ya. Anda kan sudah tahu Excel. Jadi supaya cepat Anda buat di Excel ya. Buat di Excel. Supaya cepat. Sudah. Jadi 150, 170 apa ini? Masukkan ke sini toh. Baru
Dapatlah ini. Kemudian nilai R ini, nilai 0,877 ini masukkan ke rumus T. Rumus T itu dari mana? Itu yang tadi di atas. Yang ini. Ini Pak, rumus T-nya Pak. Karena kenapa menggunakan rumus ini Pak? Karena ini sampel yang berkorelasi. Ingat, sampel yang berkorelasi. Maka rumusnya seperti ini. Capek ngomong. Nah, dapatlah seperti ini. Nah, rumus T-nya apa? T sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 dibagi akar dari S1 kuadrat per N1 tambah S2 kuadrat per N2 dikurangi 2R dikali dalam kurung S1 per akar N1 dikali S2 akar N2. Dari mana dia punya S itu? S itu yang saya bilang tadi. S itu adalah yang ini. Simpangan bakunya. Standar deviasi simpangan baku sama. Ya. Jadi dimasukkan ke sini. Jadi S1 yang ini simpangan baku. Yang S2 yang ini varians. Masukkan nilainya, diolah, dikalikan, dapatlah ini. 7,805. Maka kita dapatkan nilai T hitung pada tabel, T hitung kita dapatkan adalah 7,805. Nah, nilai T tabel ini, T hitung ini kita bandingkan dengan nilai T tabel. Nah, Anda buka lagi tabel distribusi T. Di mana dapat tabel distribusi T itu, Pak? Cari di Google. Persyaratannya melihat T distribusi T, Anda harus hitung dulu derajat bebasnya, degree of freedom-nya. Derajat bebas, DB sama dengan N1 tambah N2 kurang 2. N1 itu mana? Jumlah data N1 berapa? 25. Jumlah data N2 berapa? 25. Berarti N1 tambah N2, 25 tambah 25 sama dengan 50 dikurangi 2 sama dengan 48. Sehingga derajat bebasnya adalah 48. Taraf signifikan alfanya 0,05. Ini sebagai persyaratan untuk melihat nilai T tabelnya. Bagaimana cara melihat nilai T tabel? Kita buka tabel distribusi T. Sorry. Karena sekarang sudah canggih, kita pakai saja ya. Kita pakai saja tanya sama Google-nya saja. Sama Om Google saja itu. Ya. Sebenarnya ada di buku statistika, rata-rata buku statistika ada itu. Kita buka saja di Google ya. Google. Tabel distribusi T. Nah, ini. Dapat. Supaya cepat, buka saya di image ya. Buka saya di image. Nah, ini ada distribusi T. Nah, tergantung signal ini. Kalau signalnya bagus, ya dapat. Ini kalau signalnya putus-putus kayak begini. Aduh, putus lagi. Halo, kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak. Oke, kita lanjut. Tabel distribusi T-nya kita lihat di sini, Jo. Tabel distribusi. Ya, kedengaran, Pak. Ya, kedengaran sekali ya. Pas sekali kedengaran. Kedengaran sekali. Baik, ini ya, tabel nilai kriteria atau distribusi T. Kita buka saja ini ya. Tadi kan kita sudah dapat nilai T. Nah, ini distribusi T. Kasih Pak Sarjo. Oke. Alfanya tadi berapa? Alfanya 0,05. 0,5. DB-nya berapa tadi? DB?
N1 tambah N2 dikurangi 2. 48 pakai. 48. 48, Pak. Aduh, kenapa ini begini? Tabel distribusi T. Cari saja yang lain. Distribusi T. Distribusi student T. Dia. Ini cuma sampai 40. Alfanya 0,05. Cuma sampai 30 ini ya. Nah, coba saya buka yang di buku saya saja. Tunggu, saya cek yang di buku saya saja. Distribusi T. Tunggu, saya langsung share supaya kalian bisa lihat. Distribusi T. Nilai distribusi T. Nah, ini distribusi Z yang saya bilang tadi ya. Distribusi T mana tadi? Nah, ini. DB-nya 48. Berarti di sini dia antara 40 dengan 60. Kita patokan saja 40 ya. Alfanya 0,05. Mana 0,05? Ini. 0,05. 0,05. Dua pihak tadi. Kan dua data tadi toh. Two tile test ya. Berarti dia dapat 2,021. Ingat baik-baik itu ya. Antara dua ini ya, 2,021 atau 2,00. Oke. 2,021 dan 2,00. Sekarang kita kembali ke yang tadi. Aduh, kelewatan ya. Terlewat. Search Jo. Uji T. Nah ini. Nah ini kan yang tadi. Dapat dia punya T berapa tadi? 7,085. 805. Di tabel tadi berapa Jumadil? 2,021 dengan 2,00. Nah. Sekarang kita lihat, bandingkan. Mana yang lebih besar? Nah ini kan, mana yang lebih besar? Ini alfanya, oh dia pakai alfa yang tadi yang 2,021 ya. Ini saya sudah blok di sini, coba lihat. Apa kelihatan Pak? Ah? Bagaimana coba pakai HP? Pakai laptop Pak? Ini kelihatan? Kelihatan Pak, jelas. Nah, jelas. Mana yang besar? Ini atau ini? Bandingkan. Nilai T, Pak. Hah? Nilai T 7,8. Mana yang besar? T hitung tabel. Mana yang besar? Mana yang lebih besar? 7,085 atau 2,021? 7,805 Pak. Nah, berarti T hitung lebih besar dari T tabel ya. Persyaratannya baca ini. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, bisa dibaca ini. Lebih besar juga itu Pak. Nah ini. Baca itu Jumadil. Harga T hitung lebih besar daripada harga T tabel sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Oke, kita lihat ulangi
di hipotesis yang di atas tadi ya. Ini H0. H0 apa? Yang mana ditolak? H0 ditolak, H1 yang diterima. Berarti kesimpulannya Terdapat perbedaan nilai statistik mahasiswa antara sebelum menggunakan metode perlatihan dengan sesudah menggunakan metode perlatihan. berarti ada perbedaan atau tidak? Ada. Ada. Oke, sudah, so jago. Bisa? Insya Allah, Pak. Ya Allah. Oke, tugas yang kedua malam ini. Jangan tertawa kau Jumadil. Tugas yang kedua malam ini Jumadil. Tugas nomor 2. Capture ya, langsung dikerjakan pakai Excel boleh. Nanti dia punya materi saya akan share lewat lewat apa namanya? Siapa atau Ya. Tunggu, saya kasih soal dulu. Mana ini soal ini? Belum masuk di ANAFA ini, Dek. Baru uji T ini, belum ANAFA. Belum analisis varians. Mana soalnya? So, ada yang mengantuk? Jangan dulu. Dilarang mengantuk sekarang. Dilarang Anda mengantuk. Dilarang kalian mengantuk. Soal yang ini saya bagikan. Di capture ya. Buktikan apakah dua sampel ini berbeda atau sama. Dengan menggunakan cara pengerjaan yang sudah kita bahas barusan. Arahannya adalah Anda harus menyusun dulu hipotesisnya. Buktikan apakah dia buktikan supaya Anda tidak stres ya. Buktikan dua sampel ini berbeda atau tidak dengan pengerjaan yang saya sudah jelaskan di awal tadi. Persyaratannya Anda harus merumuskan dulu hipotesis statistiknya. Hipotesis penelitiannya dan hipotesis statistiknya. Jadi hipotesis penelitiannya Pak dirumuskan sendiri ini. Yes. Baik, Pak. Sama hipotesis statistikanya. Nanti materi saya akan kirim lewat siat, ya. Atau saya kirim lewat WA saja boleh materinya yang malam ini. Tunggu dulu, kita jangan lupa ke siat ya. Saya kirim saya lewat WA dia punya materi supaya temanmu yang di Sumatera itu bisa dapat materinya juga. Terus dia punya tugas bagaimana Pak? Nanti minggu depan saya akan minta setiap orang menjelaskan. Jadi dibuat dulu. Ya. Selama ini kalian cuma gampang kalau tugas dari Pak Diki itu bikin video saja, baru upload. Nah, ini tidak. Saya akan minta kalian menjelaskan satu-satu.
Ini tugas sudah di sudah di apa? Sudah di apa? Di capture? Sudah, Pak, sudah. Oke. Pak. Oke. Oke, sudah. Oke, untuk malam ini cukup dulu ya. Saya absen dulu. Nah, ini yang terlambat masuk ini. Ada 4 orang. Ini Rahman Pobela sudah ada 2 akun malah dia ini. Atau DP signal yang hilang-hilang. Saya mau absen dulu nih. Mana si siapa tadi? Hari Sari. Mana yang Aryani? Mana? Yang dari USUD? Yang dari USUD tadi mana? Iya, Pak. Ya, bagaimana bisa mengikuti materinya atau terlalu cepat saya menjelaskan? Sudah bisa, Pak. Oke, bisa ya. Jadi saya coba akan share lewat saja materinya lewat WA karena kayaknya kau belum masuk di SIAT ya. Belum masuk di Iya. SIAT. Ya, jadi saya akan share lewat WA saja materinya. Nah, teman-temannya Aryani yang di kelas yang di Gorontalo, silakan Anda download juga dan kerjakan tugasnya ya. Saya tidak akan suruh bikin video kalian. So, mulai keenakan dorang. Oh, Pak Diki punya tugas itu kan video. Pokoknya tiap hari video. Nah, ini tidak. Minggu depan saya suruh jelaskan 1 orang 1. Misalnya 1, 2, 3. Walaupun dia punya soal sama, tapi saya mau setiap orang menjelaskan. Ya, oke. Saya absen dulu. Absennya manual ya. Biasanya saya tahu kalian punya strategi, gampang kalau Pak Diki itu yang penting upload tugas saja biar tidak mau ikut kuliah. Sekarang saya mulai kedapatan ada yang tidak ikut kuliah cuma upload tugas, ya. Bertugas, tugasnya dia contek di temannya baru diupload. Saya tahu kalian punya strategi ini, ya. Jujur tidak? Jujur ya, Jumadil. Ada pengetahuan begitu juga toh? Ya, jujur toh? Ada yang begitu toh? Kurang tahu juga, Pak. Kurang tahu. Masya Allah juga. Pura. Atau minggu depan kita kuliah daring luringnya? Iya, Pak. Boleh, Pak, bahas ulang materi boleh, Pak, ini. boleh, Pak. Boleh. Aryani nanti pakai Zoom, Luring, Pak. Ya, nanti kita kuliah luring, nanti Aryani yang dari Medan itu pakai Zoom ya. Kita pakai Zoom. Tapi nanti kita akan lihat selanjutnya di bagaimana kondisinya. Saya mau absen dulu kalian. Biostatistika pendidikan A dulu ya. Kelas A pendidikan hari ini tanggal 27. Saya